Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Alvin Anugrah Putra dengan NIM 2305811, mahasiswa program studi Sains Informasi Geografi Universitas Pendidikan Indonesia. Pada kesempatan ini, saya akan membagikan cara untuk membuat visualisasi sebaran urban heat island di suatu perkotaan dengan menggunakan Citra Landsat 8 dengan platform Google Earth Engine. Pertama-tama, saya akan menjelaskan secara singkat mengenai Urban Heat Island. Urban Heat Island atau Pulau Panas Perkotaan bila diartikan, merupakan sebuah fenomena di mana wilayah perkotaan memiliki suhu yang lebih tinggi dibandingkan daerah non-perkotaan atau pedesaan di sekitarnya. Istilah pulau panas digunakan karena jika kita memvisualisasikan distribusi suhu dalam bentuk peta, maka kawasan kota akan tampak seperti sebuah pulau dengan suhu tinggi yang dikelilingi oleh, dalam tanda kutip, laut, berupa wilayah non-perkotaan atau pedesaan yang suhunya lebih rendah di sekitarnya. Fenomena ini muncul akibat perbedaan karakteristik permukaan antara kota dan desa, terutama jenis tutupan lahan, material bangunan, serta aktivitas manusia. Fenomena Urban Heat Island pertama kali diperkenalkan oleh Luke Howard pada awal abad ke-19. Luke Howard merupakan seorang ilmuwan dan meteorolog Inggris yang melakukan pengamatan suhu di kota London dan membandingkannya dengan daerah pedesaan di sekitarnya. Nah, pada ilustrasi berikut, kita bisa melihat bagaimana suhu meningkat dari area pedesaan, kemudian semakin tinggi di kawasan suburban, dan mencapai puncaknya di pusat kota atau downtown. Urban Island tidak terjadi secara alami, melainkan merupakan dampak langsung dari proses urbanisasi. Material seperti aspal, beton, dan bangunan bertingkat memiliki kemampuan menyerap dan menyimpan panas lebih besar dibandingkan vegetasi atau tanah alami. Selain itu juga, berkurangnya ruang terbuka hijau menyebabkan proses pendinginan alami melalui evapotranspirasi menjadi sangat terbatas. Pada video ini, kita akan melihat bagaimana fenomena Urban Heat Island tersebut dapat dianalisis secara spasial menggunakan citra satelit Landsat 8 dan platform Google Earth Engine. Oke, mari kita mulai analisisnya langsung di Google Earth Engine. Oke, saat ini kita sudah berada pada halaman Google Earth Engine Code Editor. Hal pertama yang harus kita lakukan adalah membuat repository baru dengan cara klik New, kemudian repository. Kita namakan thermal UI. Oke, kita tambahkan ini saja. Kemudian setelah itu kita buat file baru, klik new, kemudian file, pilih repository yang telah kita buat sebelumnya, lalu kita namakan UI_Tangerang Raya. Oke, kemudian kita klik file yang telah kita buat. Setelah kita membuat file, kita mulai pada pengolahan scriptnya. Oke, sebelum itu saya di sini akan mencoba menganalisis dan memvisualisasikan sebaran UI di perkotaan wilayah Tangerang Raya ya, yang mencakup 3 wilayah administrasi, yaitu Kota Tangerang, Kabupaten Tangerang, dan Kota Tangerang Selatan. Oke, di sini kita buat dulu headernya.
Selanjutnya kita masuk pada tahap pertama, yaitu membuat AOI. AOI atau Area of Interest itu wilayah yang akan kita kaji. Oke, cara yang saya gunakan adalah dengan mengupload shapefile yang saya siapkan sebelumnya dengan cara klik Assets, kemudian New, kemudian pilih shapefile. Kemudian kita klik Select. Nah, ini dia. Kita pilih kecuali file SBX. Kita open. Kita ganti namanya. Lalu upload. Nah, di sini pada section task itu kita harus menunggu proses pengunggahan aset berupa shapefile tadi gitu ya. Oke, setelah terupload kita klik, kemudian kita view aset. Oke, kemudian kita salin table ID di sini yang akan kita gunakan nanti di dalam script. Kemudian kita klik import. Nah, di sini akan muncul. Oke, sebelumnya saya sudah merangkum script untuk membuat sebaran UI ini agar memudahkan kita dalam menganalisisnya di script Google Earth Engine. Oke, pertama kita buat dulu script AOI. Shapefile ini berbentuk feature collection ya, AOI-nya, sehingga dapat langsung digunakan sebagai batas spasial. Nah, kita salin yang table ID barusan. Kemudian kita tempelkan di sini. Oke, setelah membuat tahap pertama yaitu memunculkan AOI-nya, langkah selanjutnya yaitu kita buat script untuk scale factor dan class. Karena kita akan menggunakan Citra Landsat, data Landsat itu tidak bisa langsung digunakan begitu saja karena nilai pikselnya masih berupa digital number. Oleh karena itu kita harus menerapkan scale factor agar nilai tersebut berubah menjadi refleksi permukaan dan suhu aktual. Di sini kita juga menggunakan cloud masking ya, karena awan itu mampu memblok radiasi termal. Oke, setelah tahap kedua ini kita lanjut ke tahap ketiga, yaitu memanggil Citra Landsat 8. Nah, setelah citra bersih dari awan, kita akan memunculkan Citra Landsat 8 komposit tahunan, dan dalam script ini digunakan metode MEAN, yaitu rata-rata dari seluruh Citra Landsat sepanjang tahun 2023.
Oke, sini kita menggunakan Citra Landsat 8 Collection 2 level 2 gitu. Setelah kita memanggil Citra Landsat 8, kita lanjut ke tahap keempat, yaitu membuat salah satu parameter pertama dalam membuat UI, yaitu NDVI. NDVI merupakan indeks vegetasi yang paling umum digunakan dalam penginderaan jauh. NDVI itu merupakan singkatan dari Normalized Difference Vegetation Index. Wilayah dengan NDVI yang rendah cenderung memiliki suhu permukaan yang lebih tinggi, sehingga lebih rentan terhadap fenomena urban heat island. Oke, setelah NDVI, tahap selanjutnya, yaitu tahap kelima, adalah kita akan membuat PV atau Proportional Vegetation. NDVI itu selanjutnya diubah menjadi proporsi vegetasi yang menggambarkan persentase relatif tutupan vegetasi pada setiap pixel. Oke, langkah selanjutnya adalah setelah membuat NDVI dan Proportional Vegetation, kita lanjut membuat Land Surface Emissivity. Nilai ini menggambarkan seberapa efektif suatu permukaan dapat memancarkan radiasi termal. Kemudian tahap selanjutnya adalah kita pada akhirnya setelah memunculkan NDVI, PV, kemudian emissivity, kita selanjutnya akan masuk pada tahap LST gitu ya. Setelah LST telah selesai dibuat, selanjutnya kita masuk ke pengolahan urban heat island. Pada pengolahan UI kali ini, saya merujuk pada jurnal berikut. Nah, untuk klasifikasi urban heat island sendiri, berikut ini saya mereferensi pada
klasifikasi Dewantara. Nah, berikut rumus perhitungannya serta klasifikasinya. Dibagi menjadi 4 kelas ya. Oke, selanjutnya kita akan mengklasifikasikan urban heat island-nya. Kita akan coba run terlebih dahulu sampai tahap akhir ini. Nah, ini merupakan visualisasi dari indeks vegetasi atau NDVI. Setelah itu, setelah mendapatkan NDVI, kita mengolah LST, dan ini adalah visualisasinya. Nah, lalu akhirnya kita mendapatkan urban heat island dari kedua parameter tersebut. Terdapat 4 klasifikasi, jadi selanjutnya kita akan membuat dulu visualisasi berupa judul dan legenda agar memudahkan analisis. Oke, setelah itu kita buat legenda. Nah, berikut skripnya, langsung saja kita run. Nah, di sini kita membagi dalam 4 kelas berdasarkan referensi Dewantara, yaitu 4 kelas tersebut. Kelas pertama adalah non-UHI yang bernilai kurang dari 0. Kemudian kelas kedua adalah UHI intensitas rendah yang bernilai 0 sampai 1,5. Kemudian UHI sedang 1,5 sampai 3, dan UHI tinggi lebih dari 3. Nah, kita lanjutkan. Setelah mendapatkan legenda berikut, kita akan membuat diagram luasan dari setiap klasifikasi tersebut. Kemudian kita juga membuat chart, ya, chart atau diagram. Kemudian kita run.
Ya, berikut ini adalah chart atau diagram dari tiap 4 klasifikasi urban heat island di Tangerang Raya. Kita lihat sini yang paling dominan adalah klasifikasi non-UHI pada 997 km persegi. Kemudian untuk klasifikasi rendah itu di angka 157 km persegi. Dan di sini kelas sedang dan tinggi itu hampir sama ya. Kelas sedang itu 107 km persegi dan kelas tinggi itu 104 km persegi. Ini cukup masuk akal karena Tangerang Raya sendiri merupakan daerah yang memang sangat padat penduduk, kemudian juga termasuk dalam wilayah megapolitan Jabodetabek gitu ya. Oke, karena tahap pengolahan dalam script telah selesai, kita save terlebih dahulu. Kemudian agar hasil ini bisa dilihat lebih fleksibel, tidak hanya di Google App Engine Code, kita akan membuat apps. Nanti akan berbentuk link yang bisa di-share secara luas begitu. Kita klik apps dan kita klik new app. Ini kita langsung next. Saya akan beri nama app-nya UHI Tangerang Raya. Next. Ini kita pilih current contents of editor. Ini kita isi saja UHI. Dan kita klik publish. Nah, setelah itu kita klik link app yang telah kita buat barusan dan kita salin dan kita coba buka. Nah, biasanya apps ini harus ditunggu untuk beberapa saat, biasanya di waktu 1 atau 2 menit baru kita bisa melihat hasil dari apps yang kita buat begitu. Dan ya, ini dia hasil dari pengolahan Urban Heat Island di Google App Engine sampai dengan menghasilkan suatu apps yang nantinya bisa kita buka, kita akses lebih fleksibel gitu ya, dengan menggunakan link di device manapun bisa begitu. Dan di sini juga terdapat 3 layer ya. Ada layer parameter pertama yaitu NDVI, kemudian LST, dan hasil akhirnya yaitu Urban Heat Island dengan klasifikasi yang merujuk pada klasifikasi Dewantoro yang membagi menjadi 4 kelas, mulai non-UHI, kemudian UHI rendah, sedang, dan tinggi. Kemudian terdapat juga grafik atau chart berupa grafik distribusi luasan di tiap klasifikasinya gitu. Oke, kita sudah mencapai akhir dari video tutorial ini. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Semoga tutorial ini bermanfaat untuk teman-teman yang ingin mencoba memvisualisasikan atau menganalisis Urban Heat Island di perkotaan. Saya memohon maaf apabila terdapat kekurangan. Juga saya mengucapkan terima kasih banyak
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.